Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ketiga pada mata kuliah praktikum sistem operasi. Hari ini kita akan membahas mengenai perintah file pada sistem operasi Linux. Jadi diharapkan mahasiswa akan mampu menggunakan perintah-perintah dasar untuk file. Nah, percobaan hari ini kita akan masuk ke dalam konsol terminal, kemudian kita akan mencoba melihat tipe file dengan mengetikkan file. Nah, di sini terlihat file bentuknya seperti ini ya. Jadi ada file, terus kemudian nanti ada directory, extension dan lain sebagainya. Kemudian kita cobakan lagi. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini akan terlihat direktori atau dalam bentuk file teks. Kemudian kita akan menampilkan nama file bersama dengan jenis filenya. Kita coba dengan file spasi /etc spasi group. Nah, kita terlihat di sini filenya adalah dalam bentuk txt atau ASCII teks seperti itu ya. Kemudian kita lakukan percobaan selanjutnya adalah melakukan penyalinan file atau mengcopy file dengan cara cp copy /etc group. Kemudian kita masukkan namanya adalah F1. Kemudian kita ls menampilkan seperti ini. Sudah ada di sini filenya yaitu F1. Selanjutnya kita akan mengkopikan kembali dengan cp min i mengkopikan F1 menjadi F2. Kemudian ls, terlihat di sini ada dua file yang bernama F1 dengan F2. Selanjutnya kita akan mengkopikan kembali, misalkan kita coba pakai cp min i F1 F2 kembali. Nah, kalau kita lihat perintah ini sudah ada file bernama F1 dengan F2. Apakah akan di overwrite atau tidak namanya? Nah, kalau tidak kita tuliskan saja n. Di sini yang bedanya perintah di atas dengan perintah di bawah adalah di sini ada, jika sudah ada filenya dia akan mengkonfirmasi ulang fungsi dari min i ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau overwrite, kita tinggal ketikkan y seperti ini. Kemudian kita ls. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah ada F1 dengan F2. Kemudian kita akan mengcopy ke directory. Kita buat dulu mkdir backup seperti ini. File backup, directory backup ternyata sudah ada, berarti kita ganti namanya menjadi mkdir dengan nama file baru misalkan. Setelah itu kita ls. Nah, terlihat di sini direktori file baru sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan melakukan mengcopy file yang tadi sudah dibuat, yaitu F1 dan F2 ya. Nah, kemudian caranya adalah dengan cp F1 F3 F1 F2 kita copy, kemudian copy F1 F2 ke dalam backup back file baru. Kemudian kita
lihat isinya ls file baru, isinya sudah ada F1 dengan F2. Kemudian kita ke cd file baru, kemudian ls. Nah, terlihat sudah di dalam direktori file baru itu ada F1 dengan F2. Kemudian kita akan melihat isi dari file F1 tersebut dengan cara cat kita dibalikan dulu, cat F1. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan menampilkan file per satu layar penuh dengan menggunakan perintah more F1. Nah, dia akan menampilkannya sedikit demi sedikit. Ini sudah 27% yang ditampilkan. Kemudian di enter sampai 100% ya. Nah, kemudian atau kita bisa untuk menampilkan file per layar penuh, kita bisa pakai pg F1 seperti itu. Terus kita akan melakukan perintah perubahan nama file. Perubahan nama file ini menggunakan instruksi namanya mv. Misalkan kita contoh mv f1 ke proc.txt. Kemudian kita ls. Nah, F1-nya sudah berganti nama menjadi proc.txt. Sekarang kita akan melakukan pemindahan file ke direktori lain dengan cara coba kita pakai mkdir mydir. Oke, kita membuat direktori baru ya, namanya mydir. Kita akan memindahkan, kita lihat dulu sini, ls. Sudah ada direktori baru namanya adalah mydir. Nih. Kemudian kita akan memindahkan file f1 proc.txt dengan f2 tadi ya. Sekarang berarti kita mv proc.txt dan f2 ke dalam direktori mydir. Dan kita lihat ls. Nah, di sini proc.txt dengan f2 sudah tidak ada di sini. Coba kita lihat di direktori mydir, cd mydir ls. Nah, sudah terlihat ternyata proc.txt dengan file f2 berhasil dipindahkan ke direktori mydir. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk menghapus file. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus file yang ada di direktori mydir dengan cara rm terus kemudian proc.txt. Kita lihat hasilnya sudah tidak ada file proc.txt di direktori mydir. Kemudian kita keluar, kemudian cp mydir slash f2 dengan f2. Ini kita lihat hasilnya sudah ada file f2 dari direktori mydir ke yang berada di luar direktori mydir ya. Terus kemudian kita akan menghapus f2 ini dengan cara mengetikkan langsung dengan perintah rm -i f2. Nah, kalau bedanya kita pakai -i, nanti dia ada semacam peringatan apakah ini akan
benar-benar dihapus atau tidak. Kalau misalkan kita tidak pakai min i, dia akan secara otomatis langsung menghapus tanpa bertanya terlebih dahulu. Kemudian kita jawab yes. Kemudian kita lihat hasilnya, sudah tidak ada file, baik file F1, F2 maupun prof.txt. Nah, langkah terakhir kita akan mencari kata atau kalimat dalam suatu file dengan perintah grep. Jadi kita langsung ketikkan grep root /etc/passwd. Nah, jadi passwd ini adalah file yang berisi kumpulan-kumpulan username yang ada di sistem operasi. Jadi kalau kita mencari kalimat root di akun sistem operasi, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita lakukan percobaan grep /etc passwd. Nah, th di gini saya mau cari username th karena username th itu adalah username yang saya digunakan untuk akun di sistem operasi Linux ini. Nah, akan terlihat hasilnya seperti itu. Tapi kalau misalkan saya cari misalkan grep student /etc/passwd, maka hasilnya tidak akan tampil karena tidak ada akun student di file passwd. Baik, itu adalah perintah-perintah dasar untuk file Linux yang kalian akan coba. Nah, nanti untuk tugas itu akan ada beberapa tugas percobaan yang bisa kalian coba dan dibuatkan laporannya, kemudian dikerjakan secara berkelompok. Sekian materi dari saya untuk mempelajari masalah file ya, perintah Linux dengan menggunakan file. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.